Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fajar Sidik dan NPM 15 2019 069 dengan rekan saya Fikral Andika Ramadhani akan mempresentasikan mengenai praktikum jaringan komputer pertemuan 12 sama UAS praktikum jaringan komputer lanjut. Uh, Selanjutnya Fikral silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fikra, NRP 15/2019-055. Di sini saya akan menjelaskan hasil tentang praktek offline pembuatan kabel straight. Jadi pertama di sini yang kita perlukan untuk membuat kabel straight ini yaitu kabel UTP, lalu RJ45, lalu pemotongannya bisa pakai clipping tool atau bisa pakai gunting. Jadi caranya itu pertama-tama tuh kita harus membelah lapisan pertama dari kabel UTP-nya. Setelah di digunting atau dipotong, lalu nanti ada kabel yang seperti di dalam ini. Lalu kabel tersebut dimasukkan ke RJ45, namun dengan cara kabelnya itu harus sampai ke kuningan yang ada di sini. Ini ada susunan-susunannya. Mungkin susunan-susunannya dapat dijelaskan oleh Fajar Sidik. Untuk selanjutnya untuk membuat kabelan itu yang dibutuhkan itu ada kayak kabel TP, clipping tool, tester, EJ45. Lalu selanjutnya ada untuk kabelannya, cara membuat kabelannya tuh potong bagian kedua ujungnya, atau saya akan share mengenai pertemuan 12. Ya, di sini ada susunan kabelnya itu putih orange, putih hijau, biru, putih biru hijau, putih coklat, lalu yang ujung B-nya juga sama. Lalu selanjutnya setelah kabelnya disusun tuh RJ45-nya harus dipotong kayak gitu agar setiap kabelnya berfungsi dengan sempurna. Jika sudah pengujian kabelnya menggunakan LAN tester. Nah, di sini ada kayak bukti LAN testernya. Pada LAN tester ini pada tester ini hijau menyala yang berarti pada ujung kabel yang berwarna ini itu berfungsi semuanya. Lalu untuk perangkat praktikum di sini ada komputer, laptop, kabelan, ada port 24 port, Ubuntu, MikroTik, Red Hat. Cara menghubungkannya ada yang memakai Windows. Yang pertama tuh yang pakai Windows tuh yang pakai laptop, klik start, control panel, network sharing center. Nanti di change adapter setting dipilih local area connection, kemudian klik kanan properties. Lalu ini ada untuk protokol versionnya, yang Ubuntu ini ada 10.2, yang IP address-nya untuk komputer B, yang Red Hat 20.1, yang MikroTik 30.4. Lalu untuk testingnya, untuk komputer A, start, aksesoris, CMD, yang dimana nantinya ping 119 dan 502. Lalu ini adalah bukti hasil testing. Untuk hasil testing untuk Red Hat bisa dijelaskan oleh Red Hat sama Ubuntu. Jadi di sini ada hasil dari Red Hat-nya. Jadi yang Red Hat-nya itu terkoneksi. Nah ini ada pingnya, lalu ada Ubuntu. Ini hasilnya nih, hasil dari Red Hat. Langsung bisa ke bawah aja. Nah di sini Ubuntu di sini tuh Ubuntunya itu tidak dapat berhasil, tidak terkoneksi mungkin karena IP address yang salah. Lalu ke mikrotik di sini terkoneksi, ini hasilnya. Lalu Nah, selanjutnya langsung ke UAS. ini untuk kesimpulannya sama solusinya dulu ke produk-produknya. Kesimpulannya dalam praktikum offline ini
mahasiswa dapat mempelajari secara langsung bagaimana cara membuat kabelan dan cara kerja jaringan komputer menggunakan mikrotik Ubuntu dan lain-lain. Dan solusinya dengan adanya kegagalan, hasil dari Ubuntu mungkin harus lebih banyak dipelajari bagaimana cara mengkoneksikan antar pelangkat, dan mungkin dikarenakan waktu yang terbatas sehingga hasilnya gagal dan tidak dapat diperbaiki dan terdapat kecerobohan ketika memasukkan IP yang telah diberikan, sehingga penyebab dari kegagalan koneksinya ini seharusnya praktikan lebih bisa memanfaatkan dan memperhatikan waktu dengan sangat baik. Selanjutnya kita langsung ke itu untuk praktikum yang pertemuan 12. Lalu selanjutnya ada untuk UAS yang dimana tentang OSPF sama NAT ya. Silakan Fikral. Jadi ini tuh UAS-nya itu ada dua bagian, yaitu NAT dan OSPF. Jadi bagian NAT-nya itu adalah bagian yang sebelah kiri. Nah, ini bagian sebelah kiri. Lalu bagian OSPF-nya itu adalah bagian yang sebelah kanan. Jadi yang pertama-tama itu kita harus configure dulu kayak server sama laptopnya. Pertama-tamanya itu kita masukin dulu IP address-nya di config. Nah, ini ini IP configure-nya. Pertama-tama harus semua rata dimasukin. Selanjutnya kita masuk ke CLI-nya, masukin yang pertama-tama ini di router 0 itu untuk NAT. Nah, yang pertama itu interface fast Ethernet. Di sini kita masukin IP address-nya 40.1. Karena ini fast Ethernet, jadi kita masuknya IP NAT inside. Lalu di sini ada interface Ethernet 010. Di sini karena Ethernet ya yang keluarnya, jadi IP NAT outside. Lalu shutdown. Lalu satunya lagi di sini ada IP fast Ethernet 01. Di sini karena ini pemasukan jadi IP NAT inside. Lalu selanjutnya di bawahnya masih yang tadi. Di bawahnya ke bawah deh. Nah, ini kita masukin IP root 0.0.0.0 dan ini akses list 10 permit 192.40.31. Lalu di sini ada IP NAT inside source list 10 interface Ethernet overload. Lalu di sini ada IP NAT inside source list 20 interface Ethernet 010 overload. Lalu di sini untuk nge-save-nya kita pakai copy running config startup config. Setelah itu selesai buat NAT-nya. Selanjutnya untuk ada kabel DCE. Di sini kabel DCE ini yang warna merah. Nah ya, itu warna merah. Jadi di sini tuh perbedaannya DCE itu kita menggunakan serial. Bisa dilihat dari router satunya. Nah, DCI ini perbedaannya itu ada di interface serial 001 ini. Namun karena di router 1 ini tidak terdapat clock rate-nya, jadi di sini kita langsung interface serial 001 dan langsung masukin IP address-nya. Berbeda dengan router 2 dan router 3, bisa dilihat aja router 2 dan router 3-nya. Ke atas. Nah, ini buat serialnya di router 2, ketika kita udah masukin interface serial 000, lalu kita masukin IP address-nya 10.1. Lalu karena di sini terdapat clock-nya, jadi kita masukin clock rate 64.000, lalu no shut. Sama juga seperti di router 3-nya. Nah, ini kita masukin lagi ke yang buat bawah ini, interface Ethernet untuk mengkoneksikan ke laptop dan PC-nya. Lalu yang di bawahnya ada fast Ethernet 01 untuk menghubungkan antara router 2 dan router 3.
Jadi kita di sini memasukkan buat router 2 dan router 3-nya. Lalu setelah itu karena kita tugasnya ini adalah OSPF, kita masukkan di sini router OSPF 99. Dan ini kita masukin passive internet interface Ethernet 010 dengan networknya itu 192.168.0.0.0.255.255 area 0 lalu di end. Lalu di bawahnya itu kita nge-save apa yang sudah kita masukkan dengan menggunakan Selanjutnya ada router 2. ke bawah Jay. Nah, dengan menggunakan copy running config startup. Jadi di sini sudah ter-save ya. Lalu selanjutnya ada di router 3. Sebenarnya router 3 ini hampir sama dengan router 2 dengan dimana kita memasukkan serial kosong-kosongnya menggunakan clock rate 64.000. Lalu di sini kita memasukkan seperti yang tadi buat OSPF-nya. Nah, OSPF yang atas aja. Nah, ini OSPF ini passive internet interface Ethernet 010 lalu networknya. Lalu kita di sini nge-save ada copy running config startup config. Mungkin selanjutnya untuk hasilnya bakal akan dijelaskan oleh Fajar. Lalu untuk selanjutnya langsung ke tes ping dari server. Di sini yang pertama tuh ngetes ke 50.2 dari bawah. Ini berhasil. Untuk server kita akan pergi ke yang laptop. Mungkin bisa coba dulu. Tadi Dari laptop 0 ke laptop 1 Fajar. Ke 62 ya. Ya. Nah, di sini langsung berhasil dari laptop 0 ke laptop 1. Lalu untuk PC 1-nya dites ke pin 70.3. Nah, hasil testingnya juga berhasil. Selanjutnya yang NAT testingnya. Nah, ini adalah hasil dari testingnya. Bisa dilihat aja dari atas. Nah, ini adalah hasil dari testing NAT-nya. Mungkin presentasinya sekian. Maaf apabila masih banyak kekurangan dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.